Nasrin yang mewakili Pak KBO Satreskrim Polres Tebo. Baik, di sini kami dari Humas Polres Tebo akan konferensi pers terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang ditangani oleh unit reskrim Polsek Tebo Bujang. Baik, adapun untuk terkait perkara tersebut akan disampaikan pada yang terhormat oleh Pak Wakapolres Tebo. Pada waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati KPO Reskrim Polres Tebo, Kapolsek Tebo Bujang, Kasih Mas Polres Tebo, dan rekan-rekan penyidik. Dan yang saya banggakan rekan-rekan saya dari media, baik itu media TV, media online, atau media yang lainnya. Baik rekan-rekan, saya akan merilis terkait dengan perkara tindak pidana, dan atas izin Bapak Kapolres saya akan merilis terkait dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Kejadian ini berdasarkan LPA nomor 1 Romawi 6 tahun 2025 Reskrim tanggal 19 Juni 2025 yang ditangani oleh Polsek Tebo Bujang. Kejadian perkaranya di lahan kebun sawit di Jalan Sapat RT di Jalan Sapat Desa Mekar Kencana, Kecamatan Tebo Bujang, Kabupaten Tebo. Dari hasil penyelidikan rekan-rekan penyidik, baik itu dari Polsek Tebo Bujang yang di backup oleh Polres Satreskrim Polres Tebo, kami berhasil menetapkan satu orang yang diduga pelaku tindak pidana penganiayaan, yaitu atas nama, kita sebut inisial saja ya, kita sebut namanya AS. Satu orang yang berhasil kami amankan dan kami lakukan penyidikan atas nama AS, dan terkait dengan penanganan perkaranya, sudah berkas perkaranya hingga saat ini sudah kita lakukan tahap 1 sambil menunggu petunjuk dari Kejaksaan Negeri Tebo terkait dengan awal kejadian. Jadi berawal bahwa di daerah ataupun di kebun itu sering terjadi pencurian buah sawit, sehingga pemilik kebun berinisiatif melakukan penjagaan, kemudian menunggu sambil mencari informasi kalau memang benar buah sawitnya itu banyak dicuri orang. Sehingga pada tanggal 19 Juni hari Kamis, 2 orang pemilik kebun ini, kakak beradik, yaitu salah satunya tersangka sendiri bersama abangnya, melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 01 hari Kamis tanggal 19 Juni didapat informasi ataupun mendengar bahwa ada TBS, buah sawit yang terjatuh. Kemudian dilihatnya banyak, kurang lebih beberapa lampu yang ada di situ. Langsung si pelaku ini bersama abangnya ini menghubungi orang tuanya. Selang beberapa jam orang tuanya datang,
kemudian dilihatnya juga ada lampu yang gelap kelip itu yang diduga milik pelaku, sehingga orang tua langsung berteriak maling. Kemudian mereka semua ini berpencar mengejar lampu yang ada di lampu yang ada di tengah-tengah kebun ini. Kemudian pada saat bersamaan tersangka ini bertemu ataupun berhadapan langsung dengan salah satu pelaku, yaitu korban itu. Menurut pengakuan dari pelaku sendiri, kemudian mereka melakukan perkelahian karena suasananya gelap. Mereka pelaku sendiri hanya mengikuti dari lampu ini, melakukan penganiayaan sendiri. Kemudian setelah selesai dilihatnya korban sudah tidak berdaya, kemudian menghubungi keluarganya. Nah ini kronologinya, sehingga kemudian beramai-ramailah mereka membawa ke rumah sakit. Nah itu kronologis kejadiannya. Sampai dengan saat sekarang ini penyidik baik itu Polsek maupun Polres masih mengamankan dan menetapkan satu orang yang diduga pelaku penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Dan itu berkasnya sudah kita lakukan tahap 1 sambil menunggu petunjuk dari pihak kejaksaan. Apakah ada B19, kita menunggu informasi dari kejaksaan. Saya rasa itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang izin bang, ini kan ada proses dari pihak korban nih bang. Mereka menduga tidak satu orang pelaku bang. Itu gimana bang? Baik, kalau dari pihak korban informasi seperti itu nanti kita dalami. Kalau memang ada perkembangan ataupun ada informasi yang mengarah ke pelaku yang lain, tetap kita akan melakukan penyidikan. Tapi informasi itu masih kami dalami dan kami masih kumpulkan barang bukti yang lainnya ataupun saksi-saksi lainnya. Saya rasa itu. Bang, dari penjelasan tadi berarti pencurinya bukan satu orang, Bang? Iya. Berapa? Menurut keterangan dari saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, pelakunya ini lebih dari satu orang. Bang, untuk TKP di mana, Bang? TKP di tengah perkebunan sawit, yaitu di Jalan Sapak, di Jalan Sapak di Samekar Kencana, Kecamatan Ribobojang, Kabupaten Tebo. Berarti korban ini membuat ada pencuri buah sawit bang ya? Sementara dua begitu. Kalau ancaman, Bang, hukuman? Pasal yang kita terapkan pasal 351 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya 7 tahun. Cukup kan? Izin Pak, artinya pelaku korban itu sebelumnya sudah melakukan aksi pencurian atau masih ini? Kalau keterangan dari saksi yang lainnya, mereka hanya menduga apakah sudah melakukan pencurian atau belum. Pada saksi juga belum bisa kita membuktikan gitu. Ya, jadi saksi belum bisa membuktikan juga apakah mereka sudah melakukan pencurian apa belum. Namun itu semua masih kita dalami.